Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nuristina Ratu Violini dengan NBI 14623000142. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan UAS saya. Nah, di sini saya membuat database menggunakan exam dengan nama databasenya DB Kampus. Lalu ada tabel dosen dengan nama kolom, yaitu ada ID dosen, lalu ada IDN-nya dosen, nama dosen, jenis kelamin, nomor HP, lalu ada email dan alamat. Selanjutnya ada tabel mahasiswa. Di sini ada kolom ID mahasiswa sebagai primary key, lalu ada name untuk mahasiswa, lalu nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, lalu ada agama mahasiswa tersebut prodi apa, lalu angkatan berapa, ada juga nomor HP, email, alamat. Di sini ada kota, lalu provinsi, kode pos, ID dosen, dan foto. Nah, selanjutnya ada tabel mata kuliah. Di tabel mata kuliah ini terdapat 5 kolom, yaitu ID matkul sebagai primary key, lalu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, berapa SKS, dan semester berapa. Selanjutnya ada tabel user. Di sini ada 4 kolom, yaitu ada ID, lalu username, password, dan nama. Di bagian user ini untuk memasukkan admin. Selanjutnya langsung ke kodenya. Yang pertama ke Minder. Nah, di sini ada import package material Dart, yaitu digunakan untuk memakai komponen material desain Flutter seperti material app, lalu ada scaffold, text, juga buat button. Lalu untuk import page login page Dart ini buat impor karena halaman pertama aplikasi adalah login. Selanjutnya ada void main. Nah, main ini fungsi pertama yang dijalankan saat aplikasinya dibuka. Lalu ada run up, ini untuk menjalankan widget utama yaitu my app. Selanjutnya ada class my app extends stateless widget. Ini menggunakan ini karena tampilannya tidak berubah atau tidak memiliki stage. Selanjutnya ada override widget build. Ini metode build ini digunakan untuk membangun tampilan aplikasi. Nah, sedangkan build konteks ini digunakan footer untuk mengetahui posisi widget dalam widget tree. Selanjutnya ada return material app. Ini adalah widget utama mengatur keseluruhan aplikasi footer. Nah, selanjutnya ada debug. Menghilangkan tulisan debug yang biasanya muncul di pojok kanan atas saat aplikasi dijalankan. Selanjutnya ada title. Nah, ini untuk memberikan nama atau judul aplikasi, yaitu sistem akademik. Selanjutnya ada
home cons login page. Nah, ini untuk menentukan halaman pertama yang ditampilkan saat aplikasinya itu dibuka. Pada aplikasi ini, halaman pertamanya adalah login page. Selanjutnya ada dosen page. Dosen page yang itu. Dosen page. Guys, macam terus makan lagi. Iya. Stop recording. Tadi kok ini tidak. Stop. Selanjutnya di sini ada dosen page. Nah, di sini kan ada import, Dart convert, lalu ada package flutter dan package HTTP. Dart convert ini digunakan untuk mengubah data JSON menjadi objek Dart, yaitu JSON decode atau JSON encode. Nah, untuk material Dart berisi komponen tampilan footer yang ini. Lalu yang HTTP ini digunakan untuk berkomunikasi dengan API PHP. Selanjutnya ada import model dosen, lalu ada service API Dart, tambah dosen dan edit dosen. Nah, untuk model dosen model Dart ini untuk model data dosennya, lalu API Dart ini untuk menyimpan base URL API. Selanjutnya untuk tambah dosen, halaman tambah untuk menambahkan halaman data. Lalu yang edit ini untuk mengedit data dosen. Selanjutnya ada kelas dosen page. Ini dikarenakan data dapat berubah, yaitu nanti kan bisa ditambah atau diedit, juga bisa dihapus. Makanya menggunakan stateful widget. Lalu ada future list dosen. Digunakan untuk mengambil data dosen dari server. Selanjutnya di bawahnya ada final response. Ini untuk mengirim request get ke tampil PHP nanti. Nah, di sini kan ada if response status code sama dengan 200. Artinya request berhasil, status code-nya kalau 200 itu berhasil, lalu 404 itu file tidak ditemukan, lalu kalau 500 itu servernya error. Lalu ada final data ini untuk mengubah JSON menjadi list.
Selanjutnya ini tuh untuk mengubah JSON menjadi list, misalnya API mengirim ID 1 lalu namanya Budi, diubah menjadi list di Flutter. Lalu untuk return ini mengubah setiap JSON menjadi objek dosen. Kayak contohnya JSON-nya itu namanya Budi, lalu objeknya dosen namanya Budi. Lalu untuk di bawahnya ini digunakan untuk menghapus data dosen. Lalu ini untuk mengirim request ke hapus PHP-nya. Selanjutnya, jika server mengirim sukses sama dengan true, maka setStage-nya dipanggil agar daftar dosennya diperbarui. Jika gagal, snack bar akan muncul. Selanjutnya ada widget build-nya, ini digunakan untuk membangun tampilan halaman. Lalu untuk scaffold-nya, ini adalah kerangka halaman footer. Di dalamnya itu ada app bar, lalu ada body, sama ada floating button. Nah, app bar ini untuk menampilkan judul halaman, yaitu judulnya data dosen. Selanjutnya ada floating action button. Ini adalah tombol tambah datanya. Nanti kalau ditekan navigator pas, ini akan membuka halaman tambah dosen page. Selanjutnya ada ini Future Builder. Ini digunakan karena data berhasil diambil dari internet atau API. Future Builder akan menunggu proses request selesai. Nah, selama loading akan ditampilkan circular progress indicator. Nah, jika error akan ditampilkan snapshot error to string. Lalu jika datanya kosong, ini akan menampilkan belum ada data dosen. Selanjutnya ada list view. Digunakan untuk menampilkan daftar dosen secara dinamis. Setiap data ditampilkan dalam card. Nah, di card ini berisi ada nama dosen, lalu NIDN-nya, lalu email dosen, dan nomor HP dosen. Lalu untuk icon button ini adalah tombol untuk edit. Nanti jika ditekan navigator push-nya akan membuka edit dosen page. Dan data dosen akan mengirim halaman edit ke edit dosen page. Nah, setelah edit berhasil, setStage dipanggil agar data yang terbaru itu muncul. Selanjutnya ini adalah button untuk delete. Sebelum menghapus muncul itu ada alert dialog berisi yakin ingin menghapus data dosen ini. Nah, lalu jika diklik konfirmasi, maka data
hapus dosen ID itu dipanggil untuk menghapus data di database. Selanjutnya ada mahasiswa page. Di sini ada import.convert, lalu ada package Flutter dan package HTTP. Untuk .convert ini untuk mengubah JSON menjadi objek Dart. Lalu untuk material Dart-nya ini adalah komponen tampilan Flutter sama seperti dosen page tadi. Begitupun dengan HTTP-nya itu untuk komunikasi dengan API di PHP. Lalu untuk selanjutnya ada mahasiswa. Model Dart ini adalah model data dari mahasiswanya. Lalu untuk API Dart-nya ini adalah base URL API-nya. Lalu ada tambah mahasiswa Dart ini adalah halaman tambah datanya. Ini ada edit dan detail mahasiswa. Selanjutnya ada ini menggunakan stateful widget karena data mahasiswa dapat berubah setelah proses tambah, edit maupun hapus. Nah, untuk fungsi ini get data digunakan untuk mengambil seluruh data mahasiswa dari database. Lalu di bawahnya ini untuk mengirim request get ke tampil PHP-nya. Kemudian di bawahnya ada list JSON data ini untuk mengubah data JSON menjadi list. Selanjutnya di bagian return ini untuk mengubah setiap JSON menjadi objek mahasiswa. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk menghapus datanya. Nah, fitur hapus ini untuk menghapus data mahasiswa. Lalu HTTP post ini untuk mengirim request ke hapus PHP dengan parameter ini ID mahasiswa. Lalu setelah berhasil set state ini dipanggil supaya daftar mahasiswanya diperbarui. Selanjutnya ada byte. Ini digunakan untuk membangun tampilan halaman mahasiswanya. Lalu untuk scaffold-nya sebagai kerangka halaman Flutter yang terdiri dari app bar, floating button, dan juga body. Sama seperti dosen page tadi. Selanjutnya ada app bar ini untuk menampilkan judul halamannya, yaitu data mahasiswa. Lalu floating action button ini berfungsi untuk menambah data mahasiswa. Nah, nanti saat ditekan itu akan membuka ini tambah mahasiswa page. Lalu set stage-nya dipanggil biar data yang terbaru itu muncul. Selanjutnya di bawahnya ini digunakan karena datanya diambil dari server selama proses berlangsung. Nanti akan muncul circular progress indicator. Nah, lalu jika datanya kosong akan muncul tulisan belum ada data. Selanjutnya ada list view. Ini untuk menampilkan daftar mahasiswa secara otomatis sesuai jumlah data. Selanjutnya ada list style. Ini
Setiap mahasiswa ditampilkan dalam bentuk card yang berisi ada foto, lalu ada nama, name, prodi, lalu ada dosen pembimbing, dan statusnya mahasiswa aktif atau sudah tidak aktif. Lalu di bawahnya ini untuk menampilkan icon. Ini untuk menampilkan icon orang. Selanjutnya di sini icon button ini untuk delete-nya. Nah, nanti saat ditekan akan muncul alert, yaitu yakin ingin menghapus data. Lalu jika pengguna memilih konfirmasi, maka akan mengirim permintaan ke API untuk menghapus data tersebut. Selanjutnya ada selanjutnya langsung saya run aja. Ini menggunakan username sama passwordnya admin. Username-nya adalah admin, lalu passwordnya 1 sampai 5 sesuai database. Di sini dashboard menampilkan ada dosen, mata kuliah, dan mahasiswa. Kita masuk ke data dosen terlebih dahulu. Nah, ini sesuai database ada dosen namanya Rina Kartika. Nah, ini juga bisa diedit. Lalu juga bisa dihapus. Ini ada alert yang muncul seperti yang saya jelaskan tadi. Ini bisa dihapus. Lalu selanjutnya ada mata kuliah. Di sini sudah saya isi sesuai yang ada di database exam tadi. Di sini juga bisa diedit dan juga bisa dihapus. Akan muncul alert, yaitu yakin ingin menghapus data seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya adalah mahasiswa. Nah, di sini juga bisa diedit dan juga bisa dihapus. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.